Kisah diawali dengan seorang pemuda yang bernama Sin, di mana dia baru saja masuk kuliah di sebuah kampus ternama di negara Amerika. Di sini, Sin sendiri akan tinggal di asrama kampus selama dia berkuliah. Hal ini karena Sin berasal dari keluarga yang tak mampu. Di sana, Sin pun berkenalan dengan teman sekamarnya yang bernama Brandon. Brandon berasal dari luar kota dan merupakan pemuda yang kaya raya. Di sini, Sin dan Brandon pun cukup terlihat sangat akrab. Apalagi Brandon pun mengajak Sin untuk datang ke rumahnya dalam rangka acara ulang tahunnya. Lalu di sana, Sin pun bertemu dengan kedua orang tuanya Brandon, terutama dengan ibunya Brandon yang bernama Karen. Di rumah itu, mereka pun makan bersama dan saling berfoto. Apalagi Karen selaku ibunya Brandon sangat terbuka dan menerima dengan baik keberadaan si Sin. Bahkan Sin pun diminta untuk berkunjung lagi saat hari libur tiba. Kemudian setelah pulang dari rumah Brandon, Sin pun mulai bekerja untuk membersihkan sampah yang berada di sekitar kampus. Hal ini dilakukan Sin untuk membantu keluarganya dalam membayar uang kuliahnya. Di sisi lain, Sin pun merasakan sangat cemburu dengan Brandon yang hidupnya lebih beruntung dan memiliki banyak uang. Apalagi Brandon juga memiliki seorang pacar yang bernama Irene. Kemudian semenjak itu, Sin pun tidak ingin kehilangan sahabatnya Brandon, di mana dia tidak mau Brandon lebih mementingkan Irene ketimbang dirinya. Di sisi lain, Sin sendiri memiliki pengalaman yang sangat buruk dengan ayahnya, di mana ayahnya selalu menganggap Sin tidak akan pernah menjadi pria sukses. Di sini, Sin pun mulai menyusun sebuah rencana, di mana dia merasa Brandon bisa membuat Sin memiliki banyak uang. Apalagi ternyata Sin sendiri sudah mulai menyukai ibunya Brandon. Lalu setelahnya karena obsesi yang berlebihan, Sin pun nekat untuk menyadap laptopnya Brandon, di mana tujuannya adalah untuk menyebarkan aib Brandon kepada pacar barunya, sehingga Brandon pun akan putus dan bisa memiliki waktu luang dengan dirinya. Kemudian setelah berhasil menyadapnya, hubungan Brandon dan pacarnya pun akhirnya putus juga. Namun di sini Brandon pun merasa bingung karena pacarnya bisa mengetahui isi dari laptopnya. Lalu karena merasa janggal, Brandon pun meminta bantuan kepada temannya yang bernama Howie untuk mengecek apa yang terjadi kepada laptopnya. Di sana temannya pun mengatakan bahwa ada aplikasi penyadap laptop. Di sini Brandon pun sadar bahwa ini semua pasti kelakuan dari si Sin. Lalu semenjak itu mereka pun langsung pisah kamar tanpa pemberitahuan sama sekali. Sehingga karena hal itu Sin pun sangat marah dan merasa tak terima. Kemudian Sin pun bertemu dengan Brandon. Namun di sana terjadilah pertikaian dan pertengkaran. Sehingga karena keributan itu membuat Brandon pun harus terjatuh dari sebuah tebing dan akhirnya berakhir tiada. Kemudian setelah Brandon tiada, Sin pun mencoba mendekati ibunya Brandon yang sedang bersedih. Tentu hal ini membuat Karen merasa sangat senang. Apalagi suaminya sering tidak di rumah untuk urusan pekerjaan. Kemudian suatu ketika Sin pun menyempatkan diri mendatangi ayahnya dan membawa minuman yang mahal. Namun sang ayah tidak merespon dengan baik, bahkan ayahnya menduga Sin mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal. Lalu Sin yang kesal dengan ayahnya pun langsung memberikan pelajaran kepada ayahnya, hingga ayahnya pun akhirnya pingsan. Bahkan dia pun langsung membakar rumah tersebut. Lalu Sin pun langsung pergi ke rumahnya Karen dan bersembunyi di sana. Di rumah itu, Sin pun dirawat dengan baik oleh Karen, sehingga Sin pun merasa bahwa Karen adalah wanita impiannya. Lalu esoknya sang suami pun pulang ke rumah. Di sini dia merasa curiga dengan keberadaan si Sin. Namun Karen pun meyakinkan bahwa Sin adalah pria baik dan akan memberinya tempat tinggal. Singkat cerita, beberapa hari kemudian sang suami pun harus pergi kembali untuk urusan pekerjaan. Di sini Sin pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekati Karen yang memang sedang membutuhkan kasih sayang. Lalu akhirnya karena terlalu dekat dan diperhatikan baik oleh Sin, tanpa diduga Karen pun akhirnya luluh juga. Di mana akhirnya mereka pun beradu mekanik.
Kemudian semakin hari hubungan Shin dan Karen pun hampir saja ketahuan oleh sang suami, di mana suaminya pun meminta Karen untuk mengusir Shin dari rumah. Lalu karena sang suami sudah sangat marah, Karen pun meminta Shin untuk menjaga jarak dengan dirinya. Namun Shin pun tidak terima dan nekat minum hingga oleng dan harus dirawat di rumah sakit. Lalu karena hal tersebut, Karen pun membatalkan niatnya untuk mengusir Shin dan akan merawatnya hingga dia sembuh. Lalu beberapa hari kemudian, Karen pun tak sengaja bertemu dengan Irene yang merupakan mantan kekasih anaknya. Di sana, Irene pun menjelaskan bahwa saat Brandon ditemukan tiada, Shin lah yang berada di lokasi kejadian dan tidak hanya itu saja, bahwa Shin lah yang telah menyadap laptop dari Brandon. Di sini, Irene pun menyuruh Karen untuk menanyakan langsung kebenaran tersebut kepada temannya Brandon yang bernama Howie. Kemudian, Karen pun menelpon Howie untuk menanyakan kebenaran yang sebenarnya. Namun, pada saat itu, Howie yang sedang sibuk pun akan menceritakannya di lain waktu. Namun, ternyata percakapan mereka sedang didengar oleh Shin yang kebetulan berada di sana. Kemudian, malam harinya, Shin pun langsung datang ke rumah Howie secara diam-diam. Di sana, Shin pun langsung memasukkan serbu ke minuman Howie, di mana ternyata di rumah Howie sedang ada party. Lalu tak lama setelahnya, Howie pun berakhir tiada karena minuman yang telah dicampur. Kemudian karena hal itu, Karen pun menjadi tidak dapat informasi dari Howie. Namun di sini dia yakin bahwa ini semua adalah ulah dari si Shin. Lalu setelahnya, Karen pun langsung memberi keterangan pada polisi untuk segera memeriksa Shin. Namun polisi pun tidak bisa sembarangan untuk memeriksa orang tanpa bukti yang jelas. Kemudian singkat cerita, ternyata sang suami pun harus jatuh sakit dan harus dirawat. Di sana Karen pun merasa takut jika suaminya harus didatangi oleh Shin. Dan bisa saja Shin berbuat di luar batas kepada suaminya. Yang mana akhirnya sang suami pun dirawat di rumah sakit dengan dipantau langsung oleh dokter. Namun benar saja pada malam harinya, Shin pun langsung masuk ke kamar dan berniat yang tidak baik kepada suaminya Karen. Yang padahal sang suami sedang dalam keadaan perawatan. Akan tetapi di sini Karen pun sudah mengantisipasi akan hal buruk yang terjadi. Di mana Karen pun langsung muncul secara tiba-tiba dan melakukan sebuah perlawanan. Yang mana pada akhirnya Shin pun harus berakhir tiada pada malam itu juga. Yang mana Karen pun berhasil menyelamatkan sang suami dan menyingkirkan Shin dari kehidupannya dan telah menghancurkan rumah tangganya. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film ini. Saya Jack Du mengucapkan terima kasih banyak and see you next content.